Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Ibu masih di pelajaran PPKN untuk pertemuan kedua di bab 1 tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan kedua ini Ibu akan memberikan slide-nya, nanti kalian lihat dan silahkan nanti kalian simak apa yang akan Ibu berikan dalam video ini. Baiklah, Ibu mulai untuk yang pertama. Bab 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. A. Kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri negara Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang paling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan E. Menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak,
menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Empat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. 3. Memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Adapun tujuan bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. 5. Sarana pemersatu bangsa dan negara. Itulah materi yang Ibu berikan pada pertemuan kedua ini tentang arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan ketiga. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Tetap semangat, semoga kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.